أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. Inna sesungguhnya kami A'tainaka kami memberi kepadamu Al-Kautsar nikmat yang banyak. Fasholli maka sholat li rabbika karena Tuhanmu, wanhar dan berkurbanlah. Inna syani'aka sungguh orang yang membencimu, huwal abtar dialah yang terputus dari rahmat Allah. Inna sesungguhnya kami A'tainaka kami memberi kepadamu, kepada Muhammad mukhatabnya ya, Al-Kautsar nikmat yang banyak. Fasholli maka laksanakanlah salat li rabbika karena Tuhanmu, wanhar dan berkurbanlah. Inna sesungguhnya syani'aka orang yang membencimu, huwal abtaru dialah yang terputus. Ini surat Al-Kautsar surat ke-108 Makkiyah 3 ayat. Ini surat paling pendek dalam Al-Quran. Dan juga yang mengatakan ini Madaniyah. Ya. Nah, ini surat Al-Kautsar. Kalau dilihat dari maknanya, ini makna inna a'tainaka al-kautsar. Al-Kautsar itu ada para ulama yang mengartikan beberapa arti, berbeda-beda arti. Tapi sebelum itu ayat ini turun berkaitan dengan orang-orang Quraisy. Tidak jauh seperti cerita-cerita sebelumnya. Ya, para petinggi Quraisy, para pemuka Quraisy, ya, yang selalu mengejek, memojokkan, gitu, mengumpat, menghina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa? Ya, siapa lagi kalau bukan Al-Walid bin Mughirah, Al-Walid bin As dan Abu Jahal. Ya, Abu Jahal. Ini kaitannya nanti dengan Al-Abtar. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam punya anak laki-laki. Siapa saja Rasulullah yang laki-laki? Ada Ibrahim. Ibrahim bukan anak dari Siti Khadijah ya, yang lain. Qasim ya,
Siapa lagi? Ya, itu anak Rasulullah pada wafat, pada mati, meninggal. Maka orang-orang Arab berkata, wah, Muhammad ini abtar. Apa abtar? Terputus karena kegagahan, ya, jabatan dan lain sebagainya nanti turun kepada anak laki-laki. Jadi anak laki-lakinya Muhammad itu nggak ada, terputus, sudah pada mati semuanya. Dan nanti agama juga begitu, karena Muhammad ini para pengikutnya adalah orang-orang lemah, orang-orang miskin, orang-orang papa. Ya, nah ini diantara asbabun nuzul. Apa asbabun nuzul? Sebab turunnya Quran atau sebab turunnya ayat. Kalau hadis, sebab turunnya hadis apa namanya? Asbabul wurud. Asbabul wurud kalau hadis, ya. Ini asbabun nuzulnya seperti itu. Ya. Maka turun ayat ini. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Nah, diterjemahkan begitu di dalam Al-Quran. Sejumlah riwayat sahih menunjukkan bahwa kaum musyrikin, ya, dan petingginya seperti tadi mengejek Rasulullah SAW karena agama ini tidak akan berkelanjutan, Rasulullah juga tidak akan ada penerusnya dan seterusnya. Maka turunlah ayat ini sebagai penghibur bagi Rasulullah SAW, bagi kita semua juga, ya. Nah, Allah menghibur Nabi dengan kata Al-Kautsar. Al-Kautsar itu berasal dari kata kasir. Apa kasir? Banyak. Artinya apa? Nikmat yang banyak, nikmat yang tidak terduga. Jadi orang Arab kalau menyebut sesuatu itu tidak ternyata hartanya loba, nama loba, Al-Kautsar, ya. Banyak jasanya, banyak apanya, disebut Al-Kautsar, ini orang Arab. Nah, ada juga pendapat lain yang dikemukakan oleh para ahli tafsir. Pertama menyebutkan bahwa Al-Kautsar bermakna sungai di surga. Jadi Rasul itu nanti di surga punya satu sungai namanya Al-Kautsar. Ya. Ini dituturkan berdasarkan penuturan Anas bin Malik radhiyallahu anhu menyebutkan bahwa Rasulullah SAW pernah bertanya kepada sahabat, tahukah makna Al-Kautsar? Para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Nabi menjelaskan, ia adalah sungai di surga yang dianugerahkan kepadaku. Di sana terdapat kebaikan yang banyak. Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Nah, tafsir kedua berkata bahwa, ya, menyatakan Al-Kautsar itu bermakna keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini diantara yang merujuk turunnya ayat ini, ya, yang tadi disebut itu, bahwa Nabi Muhammad terputus dari keturunannya, ya. Maka, ya, ternyata nanti di akhir ayat mereka lah yang terputus. Jadi Al-Kautsar itu artinya apa? Yang kedua ini adalah keturunan yang banyak. Tafsir ketiga dikemukakan oleh Al-Hilal yang menyebutkan bahwa Al-Kautsar adalah
hikmah adalah kenabian. Menurut Ja'far As-Sadiq, Al-Kautsar adalah cahaya. Nah, tafsir keempat menunjukkan bahwa Al-Kautsar adalah segala macam kebaikan dan kenikmatan yang diterima Nabi Muhammad SAW. Ya, berupa keturunan yang soleh, ya, surga, kenabian, ketauhidan, cahaya hati. Dari mana ini dasarnya? Ini penafsiran ini merujuk pada pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ketika ditanya, apakah arti Al-Kautsar? Apakah arti Al-Kautsar itu sebuah sungai di surga? Ibnu Abbas menjawab, ia adalah sebagian nikmat yang Allah janjikan kepadanya. Jadi sungai di surga itu salah satu bagian dari nikmat yang Allah berikan kepadanya. Nah, ya, ini pendapat beberapa mufassir. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan itu semua kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fasalli, maka jadikanlah salat li rabbika karena Tuhanmu, wanhar dan berkurbanlah. Ya, ini ayat ini ya perintah dari Allah Subhanahu wa taala ketika kita mendapat kenikmatan, ketika kita mendapat sesuatu yang sangat banyak dari Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa kita harus bersyukur. Bagaimana manifestasinya? Manifestasinya adalah fasal salat itu ibadah. Li rabbika karena Tuhanmu tentunya. Ya. Fasalli li rabbika karena Tuhan, bukan karena siapa-siapa. Wanhar dan berkurbanlah. Ya. Jadi dilaksanakan berkurban itu setelah sholat. Nah, ya. Syariat berkurban itu kapan turunnya itu? Kemarin itu tanggal tahun kedua Hijriah, sama seperti soal syariat saum, ya. Saum kapan turun? Kewajiban berpuasa itu, berpuasa Ramadan, yaitu pada tahun kedua Hijriah. Ya, jadi tahun kedua Hijriah baru turun syariat saum. Salat kapan? Salat 5 waktu. Tahun ke setelah Rasul pulang Isra Mi'raj baru wajib 5 waktu. Nah, ini berkurban, ini erat kaitannya dengan siapa? Syariatnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kebetulan sekarang nih bulan Zulhijjah. Ya, maka kita kupas sedikit tentang kurban. Fashalli li rabbika wanhar dan berkurban. Karena kata Rasulullah SAW, man wajada sa'atan falam yudhi fala yaqrabanna musallana. Siapa yang punya keleluasaan kelapangan harta, kelapangan apa saja untuk mampu untuk berkorban, falam yudhi, terus dia tidak berkorban, fala yaqrabanna musallana, jangan sekali-kali mendekati musalla kami. Ya, walaupun ini hukumnya sunat muakkad. Dari mana jenazah muasal berkorban? Kurban itu dari zaman Nabi Adam sudah ada. Nabi Adam punya anak, siapa kemarin itu? Siapa anak Nabi Adam itu? Ya.
Siapa anaknya Nabi Adam teh? Satu Qabil, dua Habil, satu Habil, dua Qabil. Kade Fahili. Ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkurban. Sejarah kurban itu dari dulu sudah ada. Kalau aku yang mau nanya, ibu-ibu, kalian semua, hari kita punya Tuhan, punya. Siapa Tuhan kita? Allah. Nabi Adam punya Tuhan. Nabi Adam yang pertama dilahirkan, Tuhannya siapa? Tuhannya Nabi Adam dengan Tuhan kita sama nggak? Eta-etangannya benar, eta-etangannya sama ya dari dulu. Ya, kita mau baheula geus anu dalam nabi baheula. Dalam al-qadim baheula. Wal awwal wal akhir wal zahir wal batin Allahumma. Ya. Bagaimana ini di dalam surat Al-Maidah ayat 27. Ya. Idqarraba qurbanan, ketika dua anak Nabi Adam ini diperintahkan untuk berkorban, satu Habil, dua Qabil. Dua-duanya berkorban kepada Allah Subhanahu wa taala. Fatuqbila min ahadihima, satu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, walam yutaqabbal min al-akhar, satu lagi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang diterima ini adalah Habil, yang tidak diterima ini adalah Qabil. Maka Qabil dendam ambek ke Habil. Qala la'aqtulanna. Wah, kamu malicik, diterima Allah, saya tidak diterima. Saya akan bunuh kamu. Nah, ini pertama terjadi pembunuhan di dalam cerita di dalam sejarah kemanusiaan. Pertumpahan darah pertama itu dilakukan oleh Qabil kepada Habil. Bagaimana kata Habil? Qala la'aqtulanna. Saya bunuh kamu. Kata Habil gimana? Qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah menerima korban itu hanya dari orang-orang yang bertakwa. Pertanyaannya, kenapa Habil diterima? Kenapa Qabil tidak diterima? Habil ini peternak, Qabil ini petani. Petani dia ya. Peternak kayak peternak. Nah, Habil ini peternak, dia mengorbankan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ternak terbaik. Mun gado domba teh mah domba anu panglintuna, nu pangjag-jagna, anu pang-pangan kan. Sementara Qabil dia adalah petani. Dia berkurban kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sayuran-sayuran BS, restan, bekas. Maka Allah menerima hanya yang ikhlas. Ya, Allah menerima yang ikhlas. Maka Habil diterima kurbannya, Qabil tidak diterima kurbannya. Qabil dendam kepada Habil sampai Habil dibunuh. Bagaimana kata Habil ketika mau membunuh Qabil? Bagaimana kata Habil ketika mau dibunuh oleh Qabil? La in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasati yadiya ilaika liaqtulani. Amun anjeun ngangkat senjata yang membunuh saya tidak akan mengangkat senjata untuk melawan kamu. Begitu. Ya, terjadilah pembunuhan. Nah, ini ceritanya panjang ya. Terus itu syariat pertama. Jadi syariat. Yang kedua, itu kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini tidak terlepas dari kisah heroik, kisah luar biasa, sebuah keluarga yang begitu kompak, sebuah keluarga yang begitu taat, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena Ibrahim itu dulunya itu sering berkurban, namun kurban telah yang dua, ribuan domba, ya, ribuan domba, ratusan sapi, puluhan onta gitu. Sampai-sampai orang-orang bobodek edan Ibrahim gitu. Ya, sekali kurbannya. Urang kaya begitu. Orang kaya dulu nya eta mah Pak Haji hari kurban teh sekali kurban teh. Katanya. Nabi Ibrahim, gimana kata Nabi Ibrahim? Jangankan ribuan domba, jangankan
ratusan sapi, jangankan puluhan otak saya. Kalau punya anak nih, nazar ya. Saya kalau punya anak, terus Allah minta untuk dikurbankan, saya akan kurbankan. Dipuji ke saya, Pak. Nah, ini kata Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim sudah sepuh, tidak punya anak. Maka dia bernazar. Ya. Nah, ternyata singkat cerita ya. Nabi Ibrahim nikah sama siapa? Siti Hajar, ya. Istrinya kan Siti Sarah, punya istri Hajar, punya anak dari Siti Hajar, dari istri yang baru ini. Ternyata dari istri yang lama juga punya anak. Dari Siti Hajar namanya siapa? Ismail. Dari Siti Sarah namanya Ishak. Maka Nabi Ibrahim itu disebutnya Abul Anbiya, bapakna para nabi wal mursalin. Karena keturunan dari Ishak nabi, terus keturunan dari Ismail tidak ada nabi kecuali nabi terakhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau Nabi Muhammad maka keturunan dari Ismail, ya. Kalau Nabi Bani Israil mah, Bani Israil teh nama lain dari Yakub. Ishak punya anak Yakub, tah Yakub teh Bani Israil. Punya anak Yakub itu ada Yusuf, ada Yahuda, punya banyak anak-anak Nabi. Nah, melahirkan nabi-nabi terus sampai Nabi Isa. Gitu ya. Nah, air dari Ismail hanya tidak ada nabi. Nah, tapi ada nabi terakhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, pada tanggal 8 Zulhijjah, singkat cerita Nabi Ibrahim punya anak. 8 Zulhijjah Nabi Ibrahim ngimpi, Ibrahim, bukan ajar kamu teh laksanakan. Jadi kalian nih santri, kalau punya sesuatu yang besar, impian yang besar, atau misalnya apa, nazar nano rasional, ya. Nazar. Wah, pokoknya walaupun saya sukses, beres di pesantren ya, naik nazar, saya rek kurban, begitu, ya, harus nazar. Ada nazar ya untuk kebaikan, untuk harus, ya, bagusnya begitu, ya, seperti itu. Terus, ya, tanggal 8 Zulhijjah itu ulang-ulang Nabi Ibrahim itu ya tarawah. Aduh, ini teh mimpi dari Allah, dari setan ya. Bahwa setan ngabisikeun atau ini perintah Allah. Bingung. Tanggal 9 Zulhijjah dia mimpi lagi mimpi yang sama. Maka Nabi Ibrahim Arafah. Dia yakin, dia tahu itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka 9 Zulhijjah disebut yaumul 9 Zulhijjah disebut yaumul Arafah. Ya, yaumul Arafah, hari Arafah. Ngapain kita hari Arafah di sini? Naon aya sunat di hari Arafah teh apa kita? Saum, ini keutamaannya luar biasa. Lamun yang sedang haji ngapain? Wukuf di Arafah. Ya, jadi erat kaitannya haji dengan Nabi Ibrahim. Ya, maka pada surat As-Saffat ayat 102 itu diceritakan. Terus yakin ya Nabi Ibrahim perintah Allah. Ali Nabi Ibrahim diskusi heula untuk urusan besar itu kepada anaknya. Falamma balagha mahus sa'ya, ketika anaknya sudah berumur bisa menolong bapaknya, bekerja dengan bapaknya. Para mufassir menyebutkan antara usia 6 sampai 13. Ujian kamu berapa usia? Berapa usia kamu? 13. Cik Nabi Ibrahim tega bapakna. Ya bunayya, anak ini arah fil mana? Bapak teh ngimpi. Ani al-bauka diparentahkeun mencit anjeun cingguan. Ai bapak berenang sama abdi di masjid ku bapak, abdi meureun masjid bapak heula. Teu kitu budak teh nya. Mun budak aya mah kitu, naudzubillah. Ya. Kumaha kata anaknya, karena anaknya ini sangat sabar sekali. Nabi Ismail ini
Ya abati fa'al ma tu'mar. Wahai bapakku, laksanakan apa yang diperintahkan Allah. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Ya. Roh, bapak teh menang wajib kudu masjid aro gitu. Kumaha masjid aro. Bela apa? Ya. Ya. Ya abati fa'al ma tu'mar. Bapak, mangga laksanakan oleh perintahkan ke Bapak, ku Allah. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Bapak bakal mendakan abdi termasuk jalmi-jalmi anu sabar. Nah ini, ya, melaksanakanlah. Jadi dipotong-potong ya ceritanya, dilaksanakan. Siti Hajar digoda, teka goda. Nah, ya keluarga kompak. Jadi lamun aya batur anu ngomporan salah kira ngalakukeun kahadean ulah kagomporan kan ya mah cenah itu tentu rek dibenci sok nya nyawa nanti mah cenah ngajarkeun teh menang aya panetan di Allah kok bari teh Allah mah tong baru budak tahu lagi siapa benci gitu kemana teh nya begitu rek dibenci nya digoda. Tadi iman teh kagoda Siti Hajar datang ke Ibrahim, datang ke Ismail, enggak goda we iblis teh. Di baledog we. Tah aya disebut lempar jumroh baledog setan. Nya, enggak goda baledog setan. Eta bedog teu-terak-terak wae, ditampol tengah batu, beulah batu, dipencitkeun teu terak. Saking kagumnya kita para malaikat itu kagum Ibrahim ya luar biasa keikhlasan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus Jibril turun. Jibril saking kagumnya kepada hamba Allah yang sangat taat ini, ya. Bukan hanya Ibrahimnya saja, tetapi Ismailnya juga taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia berserah diri. Ya. Aslama. Dua-duanya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka wa fadainahu bidzibhin azim. Siapa? Jibril dari langit membawa seekor domba sambil mengatakan Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Takbir we. Saking kagumnya ada hamba Allah yang begitu hebat. Maka Jibril memuji Allah Subhanahu wa taala. Datang Ibrahim mengatakan la ilaha illallah wallahu akbar. Tidak ada Tuhan selain Allah, dialah Allah yang maha besar. Ditembal Ismail, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, hanya bagi Allah lah segala puji. Jadi dia abadikan Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Gitunya. Maka kalau khatib khutbah, jadi sunahnya itu takbiran. Ya, takbiran. Terjadilah syariat kurban ini. Ini juga diperintahkan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sejarah sekilas tentang sejarah berkurban. Ya. Jadi orang kurban teh orang kurban. Kurban ibu kurban. Enggak baik kurban. Kurban perasaan. Ya. Berkurban. Ngan kade nya hari kurban mah kudu nah, kudu karena Allah birobika, karena Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman la yanallaha luhumuha, la yanallaha luhumuha. Nah, ya maf'ul bih disimpan di awalnya tadi paham. Tidak akan sampai kepada Allah luhumuha, daging-dagingnya, wala dimawat, dan juga tidak darah-darahnya, walakin tetapi yanalu taqwa minkum, yang sampai kepada Allah itu adalah ketakwaan dari kalian.
Ya, jadi kurban itu kan secara bahasa apa? Korba, dari korba apa artinya? Dekat atau mendekatkan diri, sehingga kita memangkas jarak kita dari Allah Subhanahu wa taala. Sedekat-dekatnya kita merapat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bisa merapat kalau kita punya ketakwaan, keikhlasan, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kurban. Inna syani'aka huwal abtar. Ya. Sesungguhnya orang yang membenci kamu, dia adalah orang yang terputus. Nah, maka kalau tadi kurban berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan segalanya hanya milik Allah Subhanahu wa taala, sehingga kadang-kadang di sholat kita diabadikan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inna sholati sholatku, nusuki sembelihanku, wa mahyaya hidupku, wa mamati matiku lillahi rabbil alamin, hanya bagi Allah. Jadi segala apa yang kita lakukan, hidup kita, mati kita, ibadah kita, segalanya itu hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala menutup ayat ini, surat ini dengan inna syani'aka wal abtar. Justru ya, orang yang membencimu dialah yang terputus. Terputus dari apa? Terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Faktanya sampai hari ini ajaran-ajaran Nabi Muhammad tidak pernah terputus. Keturunan-keturunan Nabi Muhammad masih ada sampai hari ini. Ya. Nah, justru yang terputus itu mereka lah yang selalu membenci Nabi, menggunjing Nabi, mengejek Nabi. Mereka itu terputus walaupun harta mereka banyak, jabatan mereka banyak. Ya. Karena tidak ada lagi cerita tentang mereka, cerita tentang kebaikan-kebaikan. Yang ada cerita di tafsir-tafsir itu cerita tentang keburukan. Ya. Jadi kalau ada orang yang membencimu, ingat surat Al-Kautsar. Inna syani'aka huwal abtar. Ketika kita berada dalam kebaikan, dalam kebenaran, dalam syariat-syariat Allah, ada orang yang membencimu, inna syani'aka huwal abtar. Sehingga ingatkan surat itu. Ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan begitu banyak kenikmatan kepada kita. Hadirin rahimakumullah, kalau kita ingat, ya. Nah, mudah-mudahan ada hikmahnya, ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita bisa berkorban, ya, terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah yang taat, hamba-hamba Allah ya yang bertakwa. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta